Halo, kenalin, aku Sabrina. Ini kisahku. Dimulai dari waktu aku lulus kuliah di kota Samarinda. Di Samarinda ini, aku tinggal berdua dengan ibuku. Ibuku single parent. Ibuku bekerja sebagai admin di salah satu koperasi di sini. Tapi tiba-tiba berita buruk datang dari mbahku. Mbah, nenekku satu-satunya, jatuh sakit. Hanya bisa berbaring di tempat tidur. Mbah di Jawa tinggal sama Mbak Rizka. Mbak Rizka itu sepupuku. Dia anak dari almarhum kakak ibu. Mbak Rizka gak bisa ngerawat mbak karena Mbak Rizka juga kerja. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku dan ibu pindah ke Jawa. Rumah mbak itu berada di kampung, jauh dari kota. Aku pikir kalau aku tinggal di rumah juga, lalu siapa yang bakal cari uang buat kami? Dengan modal nekat dan tabungan seadanya, aku pamit ke ibu untuk merantau ke Surabaya. Gak butuh waktu lama, syukurnya aku langsung keterima kerja. Aku diterima di salah satu kantor yang bergerak di bidang distribusi. Kantornya gede banget. Sebagai seorang fresh graduate, ini menurutku pencapaian yang luar biasa. Tapi ada hal lain yang lebih luar biasa selain ini. Di kantor baru ini, aku ketemu Mas Satria. Dia atasanku sih, tapi lebih dari itu. Dia kayak magnet buatku. Bukan cuma pintar dan berwibawa juga, tapi ada sorot mata hangat yang menjalin ketulusan. Bikin aku ngerasa kayak nemuin rumah. Kenalan kami, astaga. Itu cerita yang selalu bikin aku senyum-senyum sendiri. Dan ini terjadi waktu hari pertama itu, aku disuruh bawa dokumenku dan dokumen beberapa anak baru ke ruang HRD. Aku jalan, terburu-buru, sambil bawa dokumen yang lumayan banyak. Terus aku nabrak seseorang pas di sudut koridor. Berkas-berkas langsung berhamburan. Aduh, maaf pak, kataku panik. Lalu langsung jongkok ngumpulin kertas-kertas. Pas aku dongak, aku lihat pasang sepatu pantofel mengkilat. Terus tatapan yang mendudukan. Gak apa-apa, lagi buru-buru ya. Aku berdiri, malu banget rasanya. Mukaku mungkin udah semerah tumat. Di depanku berdiri Mas Satria dengan tersenyum. Dia ikut bantuin aku ngumpulin berkas. Salah satu berkasnya itu ya tentu aja kurikulum vitaeku sendiri. Entah kenapa itu berkas dia pegang. Sabrina, katanya. Ngulang namaku dengan intonasi yang pas banget. Kayaknya kita bakal sering interaksi. Saya Satria, kepala departemen ini. Selamat datang ya di tim. Rasanya aku pengen ngilang aja ke balik meja. Perkenalan yang jauh dari kesan profesional. Tapi entah kenapa malah jadi terasa berkesan. Sejak saat itu, Mas Satria sering ngegoda aku tentang insiden tabrakan berkas itu. Dan tawa selalu ngiringin tiap kali kami bahas. Awalnya cuma sebatas rekan kerja, tapi obrolan di sela meeting mulai geser ke hal-hal pribadi. Dia sering nanya hariku gimana, dengerin cerita-cerita kecilku dengan sabar, dan gak jarang ngasih semangat pas aku ngerasa kesulitan. Masa adaptasi di kantor baru gak gampang. Sebagai seorang anak baru, aku sering banget kesulitan adaptasi sama sistem kerja yang serba cepat. Alhasil, kerjaku sering lambat dan gak sesuai standar. Puncaknya terjadi suatu sore. Ada satu berkas penting dari subdistributor yang harus aku kirim besok. Tapi entah gimana berkas itu hilang, gak berbekas. Padahal aku yakin banget udah naruh berkas itu ke dalam amplop coklat di atas mejaku. Aku panik lah. Aku nyariin berkas itu, nanyain teman-teman di tiap meja, tiap laci aku cari, bahkan sampai ke ruang arsip. Ruang arsip itu gelap dan berdebu. Terus sampai jam 7 malam aku masih gak nemu. Capek, putus asa. Air mataku mulai netes, aku hampir nyerah. Mikirin gimana kalau berkas itu beneran hilang dan aku harus dipecat. Padahal aku butuh banget pekerjaan ini. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Mas Satria muncul. Belum pulang Sabrina? Katanyanya. Suaranya lembut. Dia lihat mukaku yang sembab, mataku yang merah. Kenapa? Aku gak sanggup jawab. Aku cuma bisa geleng-geleng dan usap air mata. Ini ada donat sama coklat hangat. Tadi saya mampir beli ini sebentar. Kamu belum makan kan? Mas Satria naruh donat itu di tanganku, menyuruh aku memakannya. Hati dan perutku langsung ngerasa hangat. Tapi air mataku malah makin deras ngalir. Berkali-kali kuusap, tapi sia-sia. Mas Satria deketin dan dengan lembut ngelus kepalaku. Ayo cerita, ada apa? Tanyanya. Dengan suara parau, aku jelasin soal berkas yang hilang itu. Tanpa ragu, Mas Satria langsung ikut bantuin aku nyari. Kami nyusurin tiap sudut ruangan, tiap tumpukan kertas, bahkan sampai balik ke ruang arsip. Jam terus muter, makin malam, makin larut. Sampai hampir subuh, berkas itu tetap gak ketemu. Aku benar-benar putus asa. Terus aku bilang, udahlah mas, pulang aja. Kayaknya emang udah hilang. Kalau aku dipecat pun, aku udah pasrah. Pas kami beranjak keluar ruangan, kakiku gak sengaja nyandung tempat sampah. Tempat sampah itu terguling, isinya berhamburan. Dan di antara tumpukan kertas yang berantakan itu, ada kertas yang langsung menarik perhatianku. Jantungku berdesir. Itu dia.
Itu dia berkas yang ku cari. Ternyata selama ini dia ngumpet di situ. Mungkin kebuang gak sengaja. Aku natap Mas Satria. Terus entah kenapa aku langsung meluk dia. Saat kemudian aku sadar, lepaskan pelukanku. Maaf mas, ucapku tertawa. Momen-momen lembur itu, di tengah kesulitan dan kekecewaan kepada diri sendiri, malah jadi titik balik. Di sanalah aku lihat sisi Mas Satria yang paling tulus, paling peduli. Hubungan kami makin erat. Kami jadi mulai sering ngabisin waktu di luar jam kerja. Bukan kencan mewah sih, cuma sekedar makan siang bersama atau nonton film. Tapi dia tahu minuman favoritku, bahkan hafal lelucon garing yang cuma kami berdua pahami. Tiap momen bersamanya, entah itu tawa atau keheningan yang nyaman pas dia genggam tanganku di tengah keramaian. Dan sela-sela kesibukan kantor selalu kerasa istimewa. Perlahan, hatiku ini menghangat dengan kehadirannya. Aku yakin dialah belahan jiwaku, kepingan puzzle yang selama ini belum ketemukan. Dan dia adalah mimpi indah yang menjelma nyata. Dia rumahku. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami makin serius. Aku udah mulai ngenalin Mas Satria ke ibu. Tentu aja via video call. Lalu Mas Satria juga mulai ngungkapin keinginannya buat ngenalin aku ke keluarganya. Tapi dia selalu kelihatan ragu tiap dia mengungkapin itu. Aku tanya, Mas, kenapa seperti ragu gitu? Apa kamu takut keluargamu gak setuju? Mas Satria menghela napas panjang. Tapannya narawang. Bukan gitu Sabrina. Aku ada sedikit masalah sama mama. Terus aku tanya, boleh ceritain? Tanyaku lembut. Aku nyoba gak memaksa. Dia bilang, mama menikah lagi setelah ayah meninggal. Terus dia berhenti. Terus lanjut lagi. Aku gak bisa nerima itu. Rasanya mama seperti mengkhianati ayah. Sejak mama menikah, aku milih pergi dari rumah. Kami hampir gak pernah ngomong lagi. Sudah lebih dari 3 tahun. Aku gak pernah ketemu mama. Dengar ceritanya itu, hatiku perih. Aku tahu rasanya kehilangan sosok ayah, meskipun dengan alasan yang berbeda. Aku bisa ngerasain betapa terluka dan kesepiannya Mas Satria. Aku ngerasa terpanggil. Aku harus bantuin Mas Satria. Mas, kataku lembut sambil genggam tangannya. Aku ngerti kamu kecewa, marah sama mama. Tapi gimana pun juga, beliau tetap mamahmu. Bicarakan sama mama masalahnya. Mamahmu pasti juga kangen sama kamu. Awalnya Mas Satria ragu, tapi setelah beberapa kali bujukan dan keyakinanku bahwa keluarga itu segalanya, dia setuju. Akhirnya Mas Satria ngajak aku nemenin dia buat ketemu mamahnya di sebuah kafe. Pertemuan itu kaku di awal. Mas Satria masih kelihatan dingin, tapi mamahnya nyambut aku dengan senyum hangat. Sejak saat itu, gak disangka mama Mas Satria malah lebih sering nelpon aku daripada Mas Satria sendiri. Kami sering cerita panjang lebar tentang banyak hal. Suatu malam, di tengah obrolan kami, suara mamah kedengaran bergetar. Sabrina, ujarnya. Dia tuh lirih banget suaranya. Ada tangis haru di suaranya. Mama menyesal sama apa yang terjadi antara mama dan Satria. Mama tahu dia terluka. Dan mama kangen banget sama dia. Mama pengen banget kami bisa baik-baik aja lagi. Aku ikut ngerasain kesedihan mama. Dan aku bertekad untuk aku harus ngelakuin sesuatu. Beberapa hari kemudian aku nyusun rencana. Aku ngajak Mas Satria sama mamahnya buat makan malam bareng di sebuah restoran. Awalnya mereka masih duduk jauh-jauhan. Suasana masih kerasa dingin. Aku coba nyairin suasana pakai cerita-cerita lucu gitu. Tapi gak banyak berhasil. Setelah kami semua makan, aku berbisik ke Mas Satria. Mas, mama pengen ngomong sama kamu dari hati ke hati. Aku ngasih isyarat biar mereka ngobrol. Terus aku pamit ke toilet, ngasih mereka ruang dan waktu buat berdua. Dari kejauhan aku lihat Mas Satria sama mamahnya duduk berhadapan. Mereka ngomong dan perlahan mereka saling berpegangan erat. Kemudian saling tertawa. Aku tahu mereka udah baikan. Hatiku lega dan bahagia gak terkira. Aku berhasil memperbaiki hubungan indah antara ibu dan anak. Sejak saat itu mama Mas Satria makin sayang sama aku. Anggap aku kayak putrinya sendiri. Beberapa bulan selanjutnya, intensitas hubungan kami tumbuh cepet banget. Seolah kami udah saling kenal seumur hidup. Apalagi setelah aku berhasil deketin Mas Satria sama mamahnya. Dan suatu malam, di sebuah restoran dengan pencahayaan temaram dan alunan musik lembut yang romantis, Mas Satria tiba-tiba berlutut di hadapanku. Sabrina, suaranya bergetar, tatapannya mantap dan tulus. Dulu aku mikir duniaku akan selamanya sepi. Hanya ada aku dan pekerjaan. Tapi semenjak kamu hadir, semuanya berubah. Kamu bikin hatiku menghangat. Semua terasa lengkap. Terutama dengan adanya kamu, aku bisa balik deket sama mama. Hati ini kerasa begitu hangat, Sabrina. Kebahagiaan itu, kebahagiaan sejati yang gak pernah kuduga bisa kurasain. Semuanya ada di kamu. Dia genggam tanganku erat. Mungkin ini kerasa cepet. Kita emang gak pernah pacaran dalam arti resmi. Tapi aku yakin kamu adalah rumah terakhirku. Gak ada keraguan sedikit pun. Aku gak mau buang waktu sedetik pun buat nunda kebahagiaan ini. Aku tidak mau kehilanganmu, Sabrina. Kamu berharga banget
dan tulus, beda sama cewek-cewek lain yang pernah kutemui. Maukah kamu ngehabisin sisa hidupmu bersamaku? Maukah kamu menikah denganku? Air mataku tumpah, bukan karena sedih, melainkan ledakan bahagia yang gak ketahan. Aku gak bisa ngomong apa-apa selain, iya, ini bukan mimpi, dan ini adalah hal terindah yang gak pernah aku bayangin waktu itu. Setelah itu Mas Satria mengajakku ke rumahnya. Ternyata Mas Satria orang kaya raya banget, rumahnya super besar. Mamahnya nyambut aku dengan hangat. Jujur, aku sempat minder, tapi aku beraniin diri ceritain semua latar belakang keluargaku yang sederhana. Dan Mama tentu aja gak mempermasalahkan itu sama sekali. Mama udah gak sabar ingin aku dan Mas Satria segera menikah. Mas Satria pun begitu. Sampai-sampai Mama udah nyiapin kamar khusus di rumah ini buatku, biar ngurusin segala persiapan pernikahan kami lebih mudah. Kami milih gedung pernikahan, gaun impian yang berkilauan, yang bakal kupakai di hari bahagiaku. Sampai kita udah nyicipin macam-macam catering lezat. Semua kita lakuin sama-sama. Terasa bahagia banget, semuanya kerasa sempurna. Mas Satria selalu ada di sampingku, menggenggam erat tanganku, ngeyakinin aku bahwa aku adalah kebahagiaannya. Dan setelah kita menikah, kita akan selalu bersama selamanya. Tapi ya, kebahagiaan emang gak selalu abadi. Di tengah semua kesempurnaan itu, pasti ada sesuatu yang gak terduga kan? Ini dia. Saat itu, aku mengajak Mas Satria ke rumah Mbah di kampung buat kenalin Mas Satria secara langsung ke ibu. Dan Mbah juga. Sekalian bikin list undangan buat tetangga-tetangga di kampung sini. Aku dan Mas Satria ambil cuti 3 hari buat kesini. Begitu sampai dan pakai mobil, Mas Satria tiba-tiba diam, seperti melamun. Pandangannya ke depan, tapi tatapannya kosong. Beberapa kali aku panggil dia, tapi dia kayak gak denger. Terus gak lama ada Mbak Rizka keluar dari rumah. Seketika raut Mas Satria berubah, ekspresinya berubah kaget. Ada ekspresi aneh yang gak bisa aku jelaskan. Mas, ayo turun, kita udah sampai, ucapku sambil menepuk lengannya. Iya, ucapnya terbata-bata. Aku melihatnya ragu dan dia seperti sengaja memperlambat geraknya. Aku lihat Mbak Rizka juga natap Mas Satria dengan pandangan yang sulit kuartiin. Sepertinya mereka saling kenal. Firasat buruk muncul di hatiku. Mas, kamu kenal Mbak Rizka? Tanyaku. Mas Satria gak jawab, mukanya menegang. Dia menggeleng. Mbak Rizka melihat ke arah Mas Satria. Mereka saling pandang. Aku tentu aja berusaha memecah keheningan ini. Aku bertanya, Mbak Rizka mau kerja? Mbak Rizka langsung ngalihin pandangannya dari Mas Satria ke aku. Dia senyum tipis, tapi matanya masih menunjukin sesuatu yang sulit diartikan. Iya Sabrina, mau siap-siap ke salon. Kenapa? Jawab Mbak Rizka. Nadanya biasa aja sih, seolah gak ada yang aneh. Oh, gak apa-apa, hati-hati di jalan ya Mbak, ucap sambil terus merhatiin Mas Satria. Dia beda banget, kayak bukan Mas Satria yang biasanya ceria dan santai. Kulihat dia mencuri pandang ke arah Mbak Rizka. Aku tahu Mbak Rizka itu cantik, tapi rasanya gak masuk akal kalau alasan Mas Satria diem dan terasa aneh itu cuma karena kecantikan Mbak Rizka. Ini pasti ada yang lain. Mbak Rizka kemudian ngangguk dan tersenyum kecil lalu pergi, menghilang di balik pagar. Aku masih penasaran. Aku masih merasakan aura aneh yang tersisa di antara kami. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Aku menggandeng Mas Satria masuk ke rumah, mengenalkannya pada ibu dan Mbah. Ibu menyambutnya dengan hangat dan Mbah juga terlihat senang. Ibu sudah menyiapkan kamar untuk Mas Satria dan mempersilahkan dia untuk beristirahat di kamarnya. Aku sendiri masuk ke kamarku sendiri, tapi pikiranku berkecam. Malam tiba, sayup-sayup aku mendengar HP Mas Satria berbunyi. Lalu suara Mas Satria sedang berbicara di telepon. Tidak terlalu jelas, tapi seperti ada obrolan yang serius. Aku keluar kamar, mengetuk pintu kamarnya. Mas Satria keluar, tapi dia seperti menyembunyikan HP-nya di belakang tubuhnya. Kenapa Sap? Tanyanya, sedikit gugup dan agak salah tingkah. Mas gak apa-apa? Siapa yang telepon? Orang kantor? Tanyaku penasaran. Oh, enggak. Iya, orang kantor. Ada berkas yang harus aku kerjakan, Sap. Aku pergi dulu ya. Mau beli kuota. Ini kuota internetku kayaknya mau habis, ucapnya. Loh, ini bisa pakai punyaku aja, ucapku. Enggak usah. Aku bentar aja kok. Ucapnya langsung pergi mengendari mobilnya. Aku sebenarnya curiga, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku takut kecurigaanku ini hanya overthinking aja. Mungkin ujian orang mau menikah. Jadi overthinking terus, pikirku. Gak berapa lama Mas Satria nelpon. Sap, aku di warnet. Kerjaanku masih banyak, kamu tidur duluan aja ya. Nanti kalau aku udah pulang, aku telepon. Ku jawab dengan hati yang sangat berat. Iya Mas, hati-hati ya, jangan kecapean. Aku tunggu sambil bobo di sini. Lalu aku pun masuk kamar dan tidur. Aku terbangun karena ada suara ramai di luar. Mataku langsung melirik jam dinding. Masih pukul 4, buru-buru aku keluar kamar. Ibuku juga udah keluar, matanya terlihat bingung. Mobil Mas Satria dikelilingi beberapa orang. Suara mereka terdengar marah-marah. Jantungku langsung berdebar kencang. Dengan langkah cepat aku berlari mendekati mobil itu. Aku takut Mas Satria kenapa-kenapa. Dan di sana, di dalam mobil Mas Satria itu, ada Mas Satria dan Mbak Rizka dengan pakaian yang tidak lengkap. Pakaian mereka terbuka. Dunia rasanya berhenti berputar. Udara dingin pagi itu nusuk sampai ke tulang. Tapi rasa sakit ini yang paling perih adalah yang menghantam dada Mas Satria, Mbak Rizka di mobil itu dengan kondisi yang tak pernah terbayangkan. Lututku lemas, suara-suara marah di sekelilingku mendadak jadi gumaman yang gak jelas. Hanya ada dengungan di telingaku. Orang-orang itu memaksa mereka keluar. Mbak Rizka dan Mas Satria keluar dari mobil. Wajah mereka pucat sambil sibuk ngerapiin pakaian yang berantakan.
Aku hanya bisa terduduk lemah di tanah. Air mata mengalir tak henti. Rasanya seluruh kebahagiaan yang kurasakan bersamanya, semua mimpi indah tentang masa depan, runtuh seketika di depan mataku. Tak lama Pak RT dan beberapa tokoh setempat berkumpul, mengumpulkan kami semua di halaman rumah Mbah. Suasana makin tegang. Setelah beberapa perbincangan serius, Pak RT dengan tegas mengatakan sesuatu yang membuat duniaku makin runtuh. Mereka mengharuskan Mas Satria dan Mbak Rizka menikah saat itu juga. Ibu menjelaskan pada Pak RT bahwa aku dan Mas Satria bulan depan akan menikah. Pak RT terlihat kebingungan, lalu menyerahkan masalah itu ke keluarga kami dulu untuk diselesaikan. Orang-orang pergi meninggalkan rumahku. Ibu akhirnya memecah keheningan. Suaranya bergetar penuh emosi. Air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya. Satria, kenapa kamu lakukan ini? Mas Satria hanya nunduk, tidak berani menatap ibu ataupun aku. Maaf bu, saya hilaf, jawabnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun sebelum aku sempat mencerna jawaban itu, Mbak Rizka tiba-tiba bersuara dengan tegas tanpa ragu sedikit pun dan dengan penuh percaya diri. Enggak hilaf bu. Aku dan Satria melakukannya secara sadar. Mau sama mau. Karena kami saling mencintai. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Kata-kata Mbak Rizka itu langsung membuat jantungku seperti berhenti. Cinta? Maksudnya apa? Tanya aku terisak. Suaraku pecah. Air mata yang tadinya mengalir pelan, kini tumpah ruah membasahi pipiku. Aku menatap Mbak Rizka dan Mas Satria bergantian, berharap ini semua cuma mimpi buruk. Mbak Rizka menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Entah iba atau justru kemenangan. Sap, katanya. Suaranya masih tetap tegas. Kami dulu pacaran. Tapi aku pergi meninggalkan dia buat ngejaga Mbah di sini. Aku pikir kami gak akan pernah ketemu. Tapi ternyata takdir ini membuat kami ketemu lagi. Memang jodoh gak kemana. Hatiku hancur lebur. Semua puzzle yang tadinya berserakan kini menyatu membentuk gambaran yang paling kubenci. Kebohongan Mas Satria, sikap anehnya, dan sekarang pengakuan Mbak Rizka. Rasanya duniaku runtuh seketika. Aku gak tahu harus apa. Aku hanya bisa terduduk dengan sisa-sisa hati yang remuk redam. Ibu yang tadinya berusaha menahan diri kini gak bisa lagi. Jodoh apa? Sabrina dan Satria akan menikah bulan depan. Rizka, ibu mohon jangan ganggu pernikahan ini, ucap ibu. Suaranya meninggi, penuh keputusasaan. Mbak Rizka ketawa sinis. Menikah? Satria dan Sabrina? Gak usah mimpi, Sabrina. Mas Satria jelas milik aku. Mas Satria yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat wajah. Tatapannya kosong, tapi suaranya terdengar jelas. Menghantamku seperti pukulan terakhir. Sabrina, maafin aku. Sepertinya kita harus membatalkan pernikahan dan pertunangan ini. Aku gak percaya kata-kata itu akan keluar dari mulut Mas Satria. Mas Satria yang biasanya jadi tempatku berkeluh kesah, menenangkanku saat aku menangis, menghiburku, memelukku, selalu menggenggam tanganku, yang selalu kuanggap rumah, kini menghancurkanku dalam sekejap. Rasanya semua fondasi kebahagiaan yang kubangun bersamanya runtuh tak tersisa. Dunia yang tadinya terasa indah kini gelap gulita. Di tengah kekalutan dan hancurnya hatiku, ibu mendekat. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia hanya memelukku sangat erat. Mungkin ibu tahu, yang aku perlukan saat itu hanya pelukan hangat yang menenangkan. Tanpa perlu kata-kata, air mataku tumpah ruah di bahu ibu, membasahi kain bajunya. Tak lama kemudian, Mbak Rizka masuk ke kamar Mbah. Sayup-sayup terdengar suaranya menangis di sana. Suasana makin sunyi, hanya ada isak tangisku dan suara Mbak Rizka yang sama. Kemudian, suara Mbah memanggil. Nah, kemari semua, masuk sini. Suara Mbah terdengar lemah, tapi cukup jelas untuk menarik perhatian kami. Kami pun masuk ke kamar Mbah. Mbah terbaring lemah, tapi tatapannya tertuju padaku, penuh kasihan. Sabrina, sabar ya, Nduk, ucap Mbah. Suaranya pelan. Beliau terdiam sejenak, seperti ragu untuk melanjutkan. Lalu dengan berat, Rizka harus menikah. Mbah menghela nafas. Menggantikan kamu. Ngegantiin aku? Maksud Mbah apa? Teriakku histeris, air mata udah gak bisa kebendung lagi. Membasahi seluruh wajah. Aku noleh ke arah ibu nyari penjelasan. Sebuah jawaban yang bisa meredakan kekacauan di hatiku. Ibu cuma bisa meluk aku makin erat. Nangis sesenggukan. Suaranya tercekat, tidak mampu berkata-kata. Mbah kembali bersuara. Kali ini dengan nada yang lebih tegas, meskipun masih lemah. Mau gak mau, Rizka dan Satria harus bertanggung jawab. Karena mereka sudah berhubungan. Mereka harus menikah secepatnya. Tatapan Mbah beralih ke Mas Satria. Bagaimana Satria? Mas Satria mengangkat wajahnya, tapi dia sama sekali gak menatapku. Tatapannya lurus ke Mbah. Iya Mbah, saya akan menikahi Rizka. Ucapannya mantap. Seketika Mbak Rizka meraih tangan Mas Satria dan menggenggamnya erat. Aku gak sanggup lagi berada di sana. Dengan sisa tenaga yang ada, aku keluar dari kamar Mbah, berlari keluar rumah. Aku hanya ingin menghilang, ingin ini semua cuma mimpi buruk yang akan segera berakhir. Aku menangis sendirian di teras rumah. Bahuku bergetar hebat, air mata terus mengalir tanpa henti membasahi pipi. Masih dalam tangisku, Mbak Rizka datang menghampiriku. Dia berdiri di depanku, dengan tenang. Bahkan ada nada sinis yang terselip di suaranya. Lebih baik begini kan, Sab? Daripada udah nikah, terus kamu ditinggal. Satria gak mungkin bisa lepas dariku. Dia cinta mati sama aku. Kamu cuma pelampiasan. Duniaku runtuh berkeping-keping. Rasanya setiap kata dari Mbak Rizka itu cuma belati tajam yang nusuk tepat di jantungku. Pelampiasan?
Jadi selama ini aku cuma itu. Air mata aku makin deras, sesak memenuhi dada sampai rasanya sulit bernafas. Aku ingin berteriak, ingin membalas kata-katanya, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong penuh luka. Ini bukan lagi mimpi buruk, ini adalah kenyataan paling pahit yang harus kutelan. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap, rasanya duniaku benar-benar lenyap. Aku gak ingat apa-apa lagi setelah itu. Saat aku sadar, kudapati diriku sudah berada di dalam kamar. Samar-samar ku dengar suara obrolan, lalu perlahan pandanganku mulai jelas. Di sampingku ada ibu yang duduk sambil mengusap kepalaku. Dan ada mamah Mas Satria di sebelahnya. Begitu mataku terbuka sepenuhnya, mama langsung memelukku erat. Pelukan itu hangat, tulus, dan penuh kasih sayang. Seolah mencoba menahan semua kepingan hatiku yang sudah hancur lebur. Maaf Sabrina sayang, maaf, ucap mamah Mas Satria. Suaranya bergetar menahan tangis. Aku menggeleng lemah. Air mata kembali menetes. Bukan salah mama, kataku. Aku tahu betul, mama gak ada hubungannya dengan semua ini. Mama justru sosok yang tulus menyayangi. Mamah Mas Satria mengusap air matanya, menatapku dengan tatapan sendu. Maaf, mama gak bisa belain kamu. Mama sayang banget sama kamu, nak. Seandainya bisa, mama cuma mau kamu yang menikah dengan Satria. Tapi mama gak bisa apa-apa. Mama gak ngerti apa yang terjadi sama Satria. Kenapa dia tega begini? Suaranya terdengar sangat putus asa. Sama hancurnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Mas Satria masuk diikuti oleh Mbak Rizka di belakangnya. Aku menatapnya penuh luka, mencari sedikit saja penyesalan di matanya. Tapi yang kudapati hanyalah tatapan datar seperti orang asing. Sabrina, ucapnya. Suaranya pelan tapi menusuk. Maafin aku. Dia berhenti sejenak, seperti ragu. Lalu melanjutkan. Semua persiapan pernikahan kita, gedung, gaun, catering, akan aku ganti namanya dari namamu ke nama Rizka. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Hatiku benar-benar mati rasa. Gaun impianku, gedung yang kami pilih, semua detail yang kurancang dengan penuh cinta, kini akan jadi milik mereka. Sisa-sisa harapanku benar-benar lenyap di telan kekecewaan. Dengan suara nyaris tak terdengar, aku berbisik. Silahkan mas, silahkan ambil semuanya. Aku ngerasa duniaku hancur sepenuhnya. Gak ada lagi yang tersisa. Semua mimpi, semua kebahagiaan kini diinjak-injak gitu aja di depan mataku. Aku cuma bisa nangis dalam diam, ngerasa lumpuh, kosong, dan dihianati sama orang-orang terdekatku sendiri. Di hari pernikahan mereka, aku cuma bisa meringkuk di kamar, menangis sendirian, dengar sayup-sayup janji suci yang seharusnya buatku. Setelah itu, dengan sisa tenaga aku pamit ke ibu. Aku mutusin buat pergi jauh dari semua ini. Aku terbang ke Bali, bukan buat liburan, tapi buat ngelarin diri dari luka ini. Awalnya tiap sudut pulau ini kerasa kosong, hampa, kayak cerminan hatiku. Aku nyewa kamar kecil di dekat pantai. Ngabisin pagi dengan lari di bibir pantai sampai kakiku capek. Dan sore hari nikmatin sunset, yang ironisnya itu begitu indah di tengah lukaku. Perlahan aku memaksa diriku ngeliat ke depan. Aku mulai baca-baca buku motivasi, ikut kelas yoga, belajar bahasa baru, dan ketemu orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Dengan kisah hidup yang gak kalah pahit dariku. Tapi mereka milih buat bangkit. Dari mereka aku belajar bahwa rasa sakit itu bagian dari pertumbuhan. Dan tiap air mata itu pupuk buat kekuatan baru. Aku nyadar kebahagiaanku gak boleh lagi bergantung sama siapapun, kecuali diriku sendiri. Dengan segenap keberanian dan sedikit tabunganku, aku mulai sebuah mimpi baru. Dan sekarang, lihat deh aku punya coffee shop sendiri di Bali. Sebuah tempat yang dulu cuma ada di mimpiku, kini nyata. Aroma kopi yang semerbak itu aroma kebebasanku. Tawa pelanggan itu melodi kebahagiaanku. Aku udah jauh lebih baik. Aku nemuin diriku yang baru, yang lebih kuat, mandiri, dan berani bermimpi lagi. Inilah akhir curhatanku. Dari cinta yang hancur sampai nemuin kembali kekuatan dan passion hidupku. Eits, tapi ada satu hal lagi yang pengen ku bagi. Beberapa bulan setelah coffee shopku rame, suatu sore yang tenang, bel pintu berbunyi. Seorang cowok berdiri di ambang pintu, natap aku dengan sorot mata yang familiar, tapi juga asing. Matanya masih sama indahnya. Senyum tipisnya masih sama. Dia adalah Mas Satria. Jantungku kembali berdebar, tapi kali ini bukan karena cinta yang bergejolak, melainkan kaget yang pekat dan sedikit amarah yang belum sepenuhnya padam. Sabrina, sapanya pelan. Suaranya kedengaran capek, syarat penyesalan. Aku datang buat minta maaf. Aku pengen kamu tahu,
Setelah semua yang terjadi, aku nyadar kesalahan terbesarku. Hidupku sama Rizka gak kayak yang kubayangin. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan bersamamu itu nyata. Dan aku kehilangan itu. Dia berhenti, seolah nahan beban berat. Aku tahu aku gak punya hak, tapi bisakah kita mengulang semuanya? Aku natap dia. Pikiranku ngelayang ke masa itu, ke rasa sakit yang pernah dia torehkan, ke malam-malam penuh air mata. Kecewa? Tentu. Tapi anehnya, gak ada lagi rasa cinta yang ikat aku sama dia. Cuma kelegaan. Kelegaan yang gede banget. Kelegaan bahwa aku udah ada di tempat yang lebih baik, jauh dari dia, dan dramanya yang berbelit. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum tulus yang dulu gak mungkin bisa kuberi. Mas Satria, makasih udah dateng. Tapi kisah kita udah selesai. Aku udah nemuin kebahagiaanku sendiri di sini. Aku mengisyaratkan ke seluruh coffee shopku yang rame. Aku doain kamu juga nemuin kebahagiaanmu. Mas Satria akhirnya mengangguk pelan. Tatapannya sendu. Dia balik badan, ninggalin coffee shopku, dan pergi. Kali ini gak ada air mata dariku, cuma sebuah senyum kemenangan. Dia datang bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai konfirmasi terindah. Aku udah bener-bener bahagia tanpa dia. Gimana? Suka nggak sama ceritanya? Kalau suka, tekan like ya. Kalau bisa, subscribe juga biar bisa nonton cerita-cerita lainnya. Dadah!